Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Prapaskah 2B, 25 Februari 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu Prapaskah 2 ini dari kitab Kejadian, Mazmur, surat Paulus untuk orang Roma, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian? Allah bertemu dengan seorang yang bernama Abram, artinya seorang bapa yang tidak punya anak. Allah janji beri anak. Waktu itu Abram dan Sarai istrinya sudah berumur hampir 100 tahun. Maka mereka dua tertawa karena rasa bahwa tidak mungkin. Tetapi lahir seorang anak yang mereka namakan Ishak, artinya tertawa. Waktu Ishak besar, Allah minta untuk persembahkan di atas gunung. Abram yang Allah sudah ubah namanya menjadi Abraham, artinya bapa dari bangsa yang percaya, karena dia percaya sampai anaknya lahir itu. Pada waktu Allah minta persembahkan anaknya satu-satunya itu, Abraham langsung pergi dan lakukan semua. Hanya pada waktu sudah ikat anaknya di atas altar dan mau sembelih, malaikat Tuhan, yaitu Tuhan yang dialami secara sangat nyata, katakan untuk tidak lakukan, karena ketaatan Abraham sungguh besar. Dan Allah mengulang lagi 2 dari 3 janji yang Allah berikan waktu pertama kali bertemu Abraham, keturunan dan berkat, tentu juga tanah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur. Mempersembahkan kurban bakaran merupakan penyerahan diri kepada Allah. Seperti Abraham mempersembahkan anak satu-satunya itu, dan Allah menganggap kematian itu berharga, maka Allah bebaskan. Demikian juga umat Israel selalu mempercayakan seluruh diri kepada Allah yang memberi hidup. Umat berjanji untuk tetap hidup bersama-sama dan terus setia kepada Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Yesus pergi ke gunung yang tinggi untuk menyerahkan diri kepada Allah, karena Yesus akan mati di gunung Golgota, Kalvari. Disaksikan oleh 3 murid, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yesus berubah rupa menjadi mulia, dan suara Bapa dalam Matius, "Inilah anak yang kukasihi." Sedangkan Lukas dan Markus, "Engkaulah anak yang kukasihi," waktu Yesus dibaptis. Di atas gunung diulang menjadi, "Inilah anak yang kukasihi." Karena sesudah dilantik, engkaulah, Yesus diwartakan kepada semua orang, "Inilah anak yang kukasihi." Kemuliaan itu disaksikan oleh Musa sebagai pemimpin yang paling besar dan Elia sebagai nabi yang paling besar, sebab Yesus melebihi mereka semua. Markus tidak beritahukan isi pembicaraan Yesus bersama keduanya. Hanya Lukas sampaikan bahwa mereka berbicara tentang maksud perjalanan Yesus ke Yerusalem, yaitu untuk menderita dan mati di salib, lalu bangkit. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umatnya di Roma. Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah serahkan Yesus sampai mati di salib. Itu adalah Allah yang ada di pihak manusia, karena dengan membangkitkan Yesus, semua orang juga ikut hidup bersama Yesus yang menjadi pembela manusia di sebelah kanan Bapa. Allah memberi kita santapan sabda seperti Abraham, terlebih seperti Bapa yang menyerahkan anaknya untuk kita. Maka kita juga hendaknya menyerahkan diri dan semua saudara-saudari kita kepada Allah. Dengan demikian kita semua ditebus oleh kematian Yesus anak Allah itu, supaya kita juga menjadi anak-anak Allah.
Yesus memberikan santapan tubuh darah Yesus. Allah menerima korban Abraham dan korban kita. Korban Bapa untuk kita adalah Yesus anak Allah sendiri. Yesus mengorbankan diri untuk kita dengan mati di salib, lalu bangkit dan menjadi pembela kita. Yesus mengantar kita semua anak-anak Allah yang Allah kasihi seperti Yesus untuk masuk dan mendapat keselamatan yang kekal bersama Allah. Umat Allah dalam Kristus demikian.